Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atala Insira dari kelas Prodi Perbankan Syariah kelas 3E. NIM saya 2011140143. Saya akan membacakan biografi atau pemikiran tentang Ibnu Taimiyah untuk mengerjakan video vlog UAS Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Pemikiran Ibnu Taimiyah yang mempengaruhi pemikiran Muhammad bin Abdul Wahid. 1. Berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pertamanya. 2. Menyeru untuk memukminkan pemahaman tauhid dan menuntun orang Muslim untuk kembali seperti orang Muslim pada masa Islam. 3. Berpegang teguh kepada manhaj salat saleh dan para imam mujahid. 4. Meninggalkan fanatisme serta berdakwah untuk mengikuti kebenaran sesuai dalil. Pembaruan yang dilakukan Muhammad bin Abdul Wahhab. 1. Orang-orang yang mengatakan bersyahadat halal darahnya dan hartanya sampai dia mengingkari dan tidak percaya terhadap sesuatu yang disembah selain Allah. 2. Membagi tauhid menjadi dua, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. 3. Membagi tasawul menjadi dua sesuai dalil syar'i. 4. Muhammad bin Abdul Wahhab adalah pemiki ajaran tauhid. 5. Ia menafsirkan kaum muslimin pada umumnya yang telah melakukan kesyirikan di antara pengafiran penduduk Mekah, pengafiran penduduk Ihsah, penduduk Ansah, penduduk Dufair, pengafiran penduduk Uyayyah dan Daiyah. Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab berasal dari keluarga yang dikenal sebagai keluarga para ulama. Pada tahun 1143 Hijriah, Muhammad bin Abdul Wahhab mulai berdakwah kepada pemikirannya yang dianggap sebagai mazhab baru oleh sebagai kalangan. Akan tetapi, dakwanya ditentang oleh ayahnya dan guru-gurunya. Mereka membantah pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab, maka mazhabnya tidaklah tersebar hingga ayahnya wafat pada tahun 1153 Hijriah. Muhammad bin Abdul Wahhab telah menghabiskan waktunya selama 48 tahun lebih di Dariyah. Keseluruhan hidupnya diisi dengan kegiatan menulis, mengajar, berdakwah, dan berjihad, serta mengabdi sebagai Menteri Penerangan Kerajaan Saudi di tanah Arab. Pada tahun 1143 Hijriah, Muhammad bin Abdul Wahhab mulai berdakwah kepada pemikirannya yang dianggap sebagai mazhab baru oleh sebagian kalangan. Akan tetapi, dakwanya ditentang oleh ayah dan gurunya. Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam masalah muamalah. Prinsip dasar atau perjanjian ialah kerelaan kedua belah pihak sama halnya dengan ulama lain.
Ibnu Taimiyah mempertahankan prinsip keadilan dalam bermuamalah karena menurutnya tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan kitab ialah untuk menegakkan keadilan. Dalam hal ini, kedalimannya yang mungkin timbul dalam berak harus dicegah karena dilarang oleh agama. Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam masalah ibadah. Sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan saat seseorang membaca atau mendengar ayat sajdah, baik saat sholat maupun tidak. Tidak ada ketentuan jarak dan waktu untuk mengerjakan sholat kasar dan berbuka puasa bagi musafir. Menurutnya, ayat Al-Quran yang berbicara tentang kasar dan iftar bagi musafir yaitu surat An-Nisa 101 dan Al-Baqarah 184 tidak pantas memberi zakat kepada orang yang bermaksiat. Pembaharuan hukum Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam sistematika hukum atau sumber hukum ijtihad adalah berbeda dengan Ahmad bin Hanbal yang dianggap sebagai pelanjutnya. Ibnu Taimiyah meyakini Al-Quran sebagai sumber hukum yang paling utama dan hadis dhaif juga fatwa sahabat, tetapi beliau lebih mengutamakan Al-Quran sebagai sumber pertama, menyusul hadis ijma dan qiyas. Bahkan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa setiap masalah yang diputuskan berdasarkan ijma dan tidak ada perselisihan di antara orang-orang mukmin dianggap sebagai petunjuk yang di dalamnya terkandung penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Yang menentang ijma ini berarti ia sama dengan menentang nas yang sudah jelas. Riwayat Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga besar Taimiyah yang amat terpelajar dan sangat islami, serta menghormati dan disegani oleh masyarakat luas pada zamannya. Di bawah asuhannya, ayah dan paman dan bimbingan Ibnu Taimiyah adalah seorang yang otodidak dalam waktu yang singkat mampu menguasai hampir semua cabang keilmuan yang berkembang pada masanya. Selain ahli Al-Quran dan hadis, ia juga seorang pemuka dalam dunia fikih. Sudah banyak mengetahui masalah fikih Islam dari berbagai mazhab fikih yang ada. Bahkan konon pengetahuannya tentang mazhab lebih banyak daripada penganut mazhab itu sendiri. Sekianlah vlog video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.